Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan kami dari kami Komsat dari tahu akan Komsat tahu akan melaporkan melaporkan hasil kerja hasil kerja kelompok kelompok tugas besar tugas dari besar Pemda, Pemda, yang akan yang akan dimulai dengan dimulai dengan perkenalan terlebih perkenalan dahulu. terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Perkenalkan Arif saya Farhana Arif dengan Farhana NIM dengan NIM 10 10 2021-2024. Saya Samuel Saya Cakra Samuel Budi Cakra Nugroho Budi dengan NIM Nugroho dengan NIM 080010140205. Nama saya Fakir dengan Hadis dengan NIM 1010124198. Saya Farka Aulia Zahra dengan NIM 101012400324. Oke, Di sini kita akan di sini memulai kita dengan akan memulai tujuan, dengan tujuan, yaitu kita yaitu kita mempelajari topologi mempelajari jaringan, topologi jaringan, VLSM, VLSM, routing, routing, RIP RIP V2, V2, DNS, DNS, HTTP, HTTP, TCP atau TCP UDP, atau UDP, dan yang dan terakhir yang terakhir MAX max dan table error dan table. error table. Selanjutnya, Selanjutnya, nah ini adalah ini adalah komponen-komponen yang kita komponen-komponen yang kita gunakan. gunakan. Bisa di Bisa next di lagi. next lagi. Dan ini Dan juga ini adalah juga gambaran adalah gambaran topologi yang kita topologi telah yang kita buat, telah yang buat, akan yang nanti akan nanti dijelaskan lebih dijelaskan detail lebih oleh detail rekan saya. oleh rekan saya. Nah, Nah, selanjutnya untuk selanjutnya untuk VLSM, VLSM. mungkin bisa Mungkin bisa ditampilkan dulu. ditampilkan dulu. Nah, Nah, di sini di sini ada ada IP IP network yang network yang ditemukan sesuai dikabarkan kelompok sesuai kita, kelompok yaitu kita, yaitu 10.1.0.0 10.1.0.0 dengan traffic dengan traffic 24, 24, subnet subnet mask subnet 255, 255, 255, 255, 0 0 dengan total dengan host total host 248 kurang 248 2, kurang 2, eh, 254 host 254 dengan host range dengan range dari dari 10.1.0.0 sampai 10.1.0.0 sampai 10.1.0.255. 10.1.0.255. Nah, di Nah, sini di untuk sini untuk aturan dan aturan rules dan perhitungannya, perhitungannya, yang pertama yang pertama kita yang pasti urutkan kita dulu urutkan subnet dulu dari subnet kebutuhan dari host kebutuhan terbesar ke terbesar terkecil. ke terkecil. Setelah itu kita Setelah itu tentukan kita jumlah tentukan bit jumlah host. bit host. Cari angka Cari kecil angka kecil sehingga sehingga dua pangkat dua NI pangkat terbesarnya terbesarnya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan host kebutuhan tambah host 2. tambah 2. Yang ketiga Yang adalah ketiga adalah prefix, itu prefix, itu 32 dikurang 32 N. dikurang N. Yang keempat Yang adalah keempat adalah subnet mask, offset terakhir offset itu terakhir itu 256 256 kurang 2 kurang pangkat 2 N. pangkat. Block size-nya Block itu size-nya itu 2 pangkat 2 N. pangkat M. Untuk network Untuk address-nya network itu address-nya itu broadcast subnet broadcast subnet sebelumnya sebelumnya plus 1. plus 1. Broadcast-nya itu Broadcast-nya network itu address network tambah address block tambah size block kurang size 1 kurang 1 dan dan usable usable length-nya itu length itu network address network tambah address 1 tambah sampai 1 sampai broadcast minus 1. broadcast minus 1. Um, Oke, mungkin Mungkin saya akan saya akan melanjutkan melanjutkan di di bagian pertama. bagian pertama. Nah, Setelah kita setelah kita mengurutkan mengurutkan kebutuhan dari yang kebutuhan dari yang terbesar, sekarang terbesar, kita akan sekarang kita akan menyisipkan rincian menyusun proses rincian perhitungan proses perhitungan matematis. matematis. Untuk setiap Untuk setiap subnet, subnet, gunakan gunakan metode metode VLSM. VLS. Rumus utama yang Rumus utama menjadi yang bagian menjadi itu yaitu total itu IP total IP dengan dengan 2 2 pangkat 32 pangkat kurang 32 traffic. kurang Sedangkan traffic. untuk Sedangkan IP untuk usability usability IP itu IP yang yang dipakai oleh dipakai perangkat oleh perangkat rumusnya itu rumusnya itu jumlah jumlah total IP total dikurangi IP 2. dikurangi 2. Pengurangan 2 Pengurangan 2 itu itu dikarenakan dikarenakan IP pertama IP pertama dialokasikan dialokasikan untuk untuk network address network address dan IP dan terakhir IP itu terakhir sebagai itu sebagai broadcast address. broadcast address. Nah, yang Nah, pertama yang ini pertama kita ini akan kita akan coba coba merincikan merincikan untuk untuk visi divisi A. divisi A. Nah, kita Nah, mulai kita dari mulai tabel dari 1 tabel 1 untuk untuk VP divisi A divisi yang A memiliki yang memiliki kebutuhan kebutuhan sebanyak sebanyak 38 host. 38 Nah, host. Nah, di sini di tuh sini tuh kita kita mencari bilangan mencari pangkat bilangan 2 yang pangkat 2 mampu yang menampung mampu minimal menampung minimal 38 host 38 host plus 1 plus IP 1 gateway, IP gateway, yaitu yaitu 39 39 IP usable. IP usable. Nah, di sini Nah, di nilai sini pangkat nilai 2 pangkat 2 terdekat yang terdekat mencakup yang kebutuhan mencakup ini kebutuhan adalah ini adalah 2,6 yaitu 2,6 hampir yaitu 4 64 karena karena jumlah host jumlah host bitnya adalah bitnya 6. adalah 6. Maka Maka prefix yang kita prefix yang dapatkan kita adalah dapatkan adalah 32 dikurang 32 6 dikurang sama 6 dengan sama 26. dengan 26. Nilai Nilai subnetnya didapat subnetnya didapat dari dari 256 dikurangi 256 total dikurangi IP total yaitu IP yaitu 256 dikurang 256 64 dikurang sama dengan 64 sama dengan 192 sehingga 192 menjadi sehingga menjadi 255, 255, 255, 255, 255, 255, 192. 192. Nah, karena Nah, ini karena ini adalah awal adalah awal alokasi network alokasi network address-nya address-nya berada di berada di 10.1.0.0, 10.1.0.0, broadcast broadcast address ini address-nya didapatkan itu dengan didapatkan dengan mendapatkan mendapatkan menambahkan menambahkan 64 lalu 64 dikurangi lalu 1 dikurangi 1 menghasilkan menghasilkan 10.1.0.0.63. 10.1.0.63. Jadi, Jadi, rentang IP rentang usable IP yang bisa usable yang digunakan bisa oleh digunakan VP oleh divisi A adalah VCPCR adalah 10.1.0.1 sampai 10.1.0.1 sampai 10.1.0.62. 10.1.0.62. Mungkin bisa Mungkin bisa ditampilkan ditampilkan tabelnya. tabelnya. Nah, Nah, untuk untuk prosesnya prosesnya sama. sama. Visi divisi Visi B divisi B dengan dengan kebutuhan kebutuhan 28 host, 28 host, prefixnya prefixnya 27, 27, kita kita subnet-nya itu subnet-nya itu mulai di mulai di titik titik 224 224 dan network dan network address-nya itu address-nya di itu titik di titik 64. 64. Nah, untuk Nah, untuk usable usable address address range-nya range-nya itu satu angka itu satu angka setelahnya setelahnya yaitu yaitu di di titik titik 10.1.0.65 sampai 10.1.0.0.94. 10.1.0.0.0.94. Dan untuk Dan untuk broadcast address-nya broadcast itu satu address-nya angka itu satu angka setelahnya yaitu di setelahnya titik yaitu di titik 95. 95. Lanjut untuk Lanjut di untuk divisi di C divisi C dengan prefix dengan prefix 28, kebutuhan host kebutuhan host 14, 14, prefix prefix 28, 28, subnet mask-nya itu subnet ada mask-nya di itu ada titik di titik 240 240 dengan network dengan address network di address titik di titik 96. 96. Untuk Untuk usable address usable range-nya range-nya itu dimulai dimulai dari dari 10.1.0.97 sampai 10.1.0.97 sampai 10.1.0.110 10.1.0.110 dengan broadcast dengan address broadcast ditambah address 1 ditambah yaitu 1 yaitu
10.111. Untuk PC divisi D itu dengan seluruh kebutuhan host, grafisnya di 8, subnetnya ada di titik 240 dengan network address di titik 112. Untuk usable address range-nya dimulai dari 10.1.0.113 sampai 10.1.0.126 dengan broadcast address-nya ada di 10.1.0.127.
Untuk server dan router gedung 3 itu, kebutuhannya cuma satu host dengan prefix 30 berada di subnet mesh 2.2.252 dengan network address di 10.1.0.128. Range-nya dimulai dari 10.1.0.139 sampai 10.1.0.130. Broadcast address-nya juga ditambah 1 yaitu 10.1.0.131. Nah, untuk, routing gedung 1 dan router di gedung 3 itu, subnet peer to peer membutuhkan 2 host dengan prefix 30 dengan subnet mesh-nya itu ada di titik 252, dengan network address itu ditambah 1 dari broadcast address, sebelumnya yaitu titik 132 dengan range-nya dari titik 133 sampai 134 dan broadcast address-nya ditambah 1 lagi di titik 135. Begitu juga dengan, well, peer to peer, router gedung 2 dan router gedung 3 serta router gedung 3 dan router internet. Masing-masing membutuhkan 2 host dengan 30 prefix. Untuk peer to point to point router gedung 3 berada di subnet mesh 252, network address 13136, range-nya di 137 sampai 138 dengan broadcast address 139. Selanjutnya, yang router gedung 3 dan router internet itu subnet mesh-nya berada di titik 252, network address-nya di titik 140 dengan range 141 sampai 142 dengan broadcast address di titik 143. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan dengan rekan saya. Oke, jadi kita masuk ke konfigurasi RG1 interface ke RG3. Jadi kita mulai dari gedung 1. Pada router RG1 kita mengaktifkan interface G0/0 yang mengarah langsung ke router menggunakan IP 10.1.0.133 dengan subnet mask per 30. Oke Mas, sekarang masuk di konfigurasi RG1 ke switchcore. Nah, jadi di sini masih dengan metode yang sama, kita menghubungkan divisi-divisi di gedung 1. Lalu kita menggunakan teknik router config yang dimana interface G0/0-nya itu kita membuat sub interface G0/1 titik 10, G0/1 titik 20 dan G0/1 titik 30. Sekarang kita masuk ke konfigurasi from switchcore. Jadi kita akan mendefinisikan database LAN terlebih dahulu, di mana setelah itu kita membuat 3 VLAN utama yaitu VLAN 10 untuk divisi A, terus VLAN 20 untuk divisi B, dan VLAN 30 untuk divisi C. Sekarang switchcore ke RG1. Jadi agar lintas dari semua VLAN bisa diteruskan ke router, kita melalui satu jalur fisik yaitu interface FA0/1. Sekarang port switchcore ke switch A. Jadi kita bakal mengatur port distribusi, di mana interface FA0/2 itu diatur mode akses dan masuk ke dalam VLAN 10 menuju switch divisi A. Lalu di sini kita di interface FA0/3 kita konfigurasi ke mode akses juga dan dimasukkan ke dalam VLAN 20 menuju switch divisi B. Dan pada interface FA0/4 kita dipasangkan juga mode akses ke dalam VLAN 30 untuk mengarah ke divisi C. Lalu kita akan mengkonfigurasi port switch divisi A, yang dimana kita masuk ke switch lokal di pada divisi A, semua portnya itu yang terhubung ke PC komputer bisa ke mode akses VLAN 10. Lalu pada switch B, seluruh port aksesnya itu dimasukkan secara eksklusif ke dalam segmen VLAN 20. Lalu pada switch divisi C, semua port aksesnya itu dipastikan terdaftar ke dalam VLAN 30. Nah, selanjutnya pada verifikasi interface RG1 ke RG3, di sini tuh untuk memastikan kembali bahwa interface backbone-nya itu pada G0/0 di RG1 sudah dalam status up dan IP-nya terkonfigurasi dengan benar. Nah, sekarang kita berpindah ke router pusat atau RG3 di mana di sisi interface G0/1 itu kita pasangkan IP 10.1.0.134 sebagai pasangan point to point dari RG1. Lalu di sini untuk menghubungkan pusat dengan gedung 2, maka interface G0/0 pada RG3 itu dikonfigurasi dengan IP 10.1.0.138 menuju router RG2. Lalu di sini untuk melengkapi jalur pertama, kita interface-nya itu G0/2 pada RG3 dihubungkan ke segmen dengan IP 10.1.0.129 di mana itu menjadi pintu akses bagi seluruh divisi menuju layanan DNS dan web server. Lalu kita masuk ke bagian konfigurasi router 3 ke internet dengan cara kita menambahkan IP address-nya yang 10.1.0.124 ke 255.255.255.252. Terus untuk konfigurasi router gedung 2 ke gedung 3-nya itu, kita pertama-tama kita ganti namanya ke router gedung 2, terus habis itu kita hubungkan pakai kabel G00, terus kita tambahkan IP address-nya yaitu 10.1.0.137
dengan subnet masknya 255, 255, 255, 252. Terus konfigurasi router gedung 2 ke divisi D dengan cara kita tambahin kabel pakai kabel G01, terus IP-nya itu 10.1.0.113 ke subnet mask 255, 255, 255, 240. Lalu konfigurasi router internet dengan cara kita tambahin IP address-nya 10.1.0.141, subnet mask-nya 255.255.255.252. Terus kita konfigurasi RIP router gedung 1-nya pakai version 2, terus 10.0.0.0. Untuk RIP router gedung 2-nya juga sama. Router gedung 3-nya juga sama, pakai version 2, netnya juga sama. Terus kita set ke default router gedung 1 ke router gedung 3 pakai IP root 0.0.0.0, 0.0.0.0, dan 10.1.0.134. Terus router gedung 2 ke gedung 3-nya juga sama, tapi bedanya di 10.1.0.138. Terus kita bikin juga default router gedung 3 ke internetnya, sama, tapi bedanya di 10.1.0.141. Lalu untuk konfigurasi DHCP gedung 1-nya, jadi kita coba buat di divisi A-nya dulu dengan net 10.1.0.255.255.192, routernya 10.1.0.1, dan servernya 10.1.0.130. Terus untuk divisi B-nya, netnya 10.1.0.64 dengan subnet mask-nya 255.255.255.224. Terus untuk default routernya 10.1.0.65, untuk DNS servernya 10.1.0.130, dan yang terakhir di divisi C dengan net 10.1.0.96, 255.255.255.240, default routernya 10.1.0.97, dan servernya 10.1.0.130. Lalu konfigurasi DHCP gedung 2. Di gedung 2 kita cuma konfigurasi untuk divisi D, jadi netnya 10.1.0.112, subnet mask-nya 255.255.255.240. Default routernya 10.1.0.113, dan servernya 10.1.0.130. Oke, kita akan melakukan ping dari salah satu divisi A ke divisi B, C, D, ke gateway divisi A dan server. Pertama-tama kita buka dulu di salah satu divisi A-nya. Terus kita masuk ke command prompt. Kita masukkan salah satu ping IP dari salah satu divisinya. Jadi kita pertama masukkan dari divisi B-nya dulu di 66. Kita masuk ke divisi C di 99. Lalu kita masuk di divisi D di 114. Terus kita masuk ke gateway-nya divisi A. Terus kita masuk ke ping dari servernya. Kita lihat semuanya bisa berasal dari divisi A ke divisi B, C, D, ke gateway-nya dari servernya. Dan IP-nya itu kita dapat dari hasil perhitungan TLSM tadi. Selanjutnya kita masuk ke divisi B. Kita mulai di divisi A dulu. Di pin 2. Kita masuk di divisi C. Divisi D. Lalu di gateway-nya ada di 65. Dan di server. Oke, bisa kita lihat juga divisi B berhasil diping ke seluruh divisi A, C, dan D, dan gateway serta servernya. Lalu kita mulai di divisi C-nya. Di divisi A dulu, lalu di divisi D, lalu di divisi D, lalu di gateway-nya, lalu di server. Bisa kita lihat juga semuanya berhasil diping. Lalu kita sekarang di divisi D. Mulai dulu dari divisi A. Lalu divisi B. Lalu divisi C. Lalu gateway-nya ada di 113. Lalu ada di servernya. Kita lihat semuanya berhasil diping. Sekarang kita masuk ke poin nomor 4, yaitu mengakses server dari seluruh divisi per divisi. Kita mulai dulu dari divisi A. Kita akan mengakses servernya.
Kita lihat di IPC berhasil diakses web servernya. Lalu kita coba di salah satu divisi D. Bisa dilihat juga di divisi B berhasil mengakses webnya. Lalu kita coba di divisi C. Di divisi C juga berhasil mengakses web servernya. Kita coba di divisi D. Bisa kita lihat juga di divisi D berhasil mengupload web servernya. Sekarang kita akan lanjut ke poin nomor 5. Kita akan poin nomor 6. Kita akan menampilkan hasil DNS resolution dari domain nama.com menuju IP server. Kita akan menggunakan kombinasi tersendiri di paket tracernya. Yaitu pertama kita buka salah satu divisi, lalu kita masuk ke command prompt, lalu kita pin kelompok 1.com. Kita lihat PC A berhasil melakukan ping ke kelompok 1.com. Kelompok 1.com itu adalah DNS yang kita buat di servernya. Lalu kita coba di divisi B. Divisi B juga berhasil. Lalu kita coba di salah satu divisi C. Salah satu divisi C juga berhasil. Kita coba di divisi D. Divisi B juga berhasil. Jadi kita lihat kelompok 1.com adalah DNS yang sudah kita buat di servernya. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, itu menampilkan routing table di router gedung 1. Langkah pertama itu kita buka router dulu gedung 1. Lalu kita masuk ke CLI-nya. Lalu kita enable. Kita langsung ketik show IP route. Nah, berikut adalah routing table-nya dari router gedung 1. Selanjutnya kita coba di router gedung 2. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah routing table dari router gedung 2 atau router 4. Selanjutnya di router gedung 3. Berikut ini adalah routing table dari router gedung 3 atau router 3. Selanjutnya kita masuk ke penampilan MAC address table pada 3 switch di gedung 1, lalu ping 8. Selanjutnya kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu menampilkan MAC address table di 3 switch di gedung 1. Caranya itu kita masuk ke salah satu switch, lalu kita masuk ke CLI-nya, kita enable, baru kita masukkan show MAC strip address strip table. Nah, berikut ini adalah MAC address table dari divisi A atau switch divisi A. Lalu kita masuk ke divisi B. Caranya itu sama, kita masuk ke CLI, enable, show MAC strip address strip table. Nah, berikut ini adalah MAC address table dari divisi B atau switch divisi B. Selanjutnya kita ke divisi C. Nah, berikut ini adalah MAC address table dari atau switch divisi C. Selanjutnya kita masuk ke divisi D. Nah, berikut ini adalah MAC address table dari switch divisi D. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tampilkan ARP table pada router divisi yang relevan. Caranya itu kita masuk ke salah satu router. Lalu kita ketik show ARP. Nah, nanti dia akan keluar hasilnya seperti ini atau ARP table-nya. Lalu kita masuk ke router gedung 2. Show ARP. Ini juga hasil dari ARP table router gedung 2. Dan yang terakhir router gedung 3. Ini adalah ARP table dari router gedung 3. Kita selanjutnya masuk ke poin 13, itu menampilkan proses protokol DNS dan HTTP pada simulasi mode pakai tracer. Kita pertama-tama masuk ke simulasinya dulu. Setelah itu, ini nggak keluar. Setelah itu kita edit filters. Karena tadi disuruhnya adalah DNS dan HTTP, kita melakukan checklist pada DNS dan juga HTTP. Setelah itu, kita keluar dari sini. Lalu kita mengakses salah satu PC. Kita coba di B. Lalu web browser. Lalu kita masukkan DNS-nya ke kelompok 1.com. Lalu kita berikutnya ada prosesnya.
Ini datanya itu dari divisi 1B ke switch divisi B, lalu ke switch core, lalu ke router gedung 1, dari router gedung 1 dikirim ke router gedung 3. Setelah itu dia masuk ke servernya. Setelah dari switch server, dia masuk ke servernya. Setelah itu dia akan ngirim ke servernya. Setelah dari sini dia akan masuk ke router gedung 3. Setelah dari router gedung 3, dia akan mengirim kembali ke router gedung 1. Lalu akan ke switch core-nya. Setelah itu dia akan masuk ke divisi B, lalu dia akan kembali ke divisi 1. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan proses protokol transport TCP atau UDP pada simulasi produk paket tracer. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang opsi 15, yaitu menampilkan IP otomatis dari DHCP server. Nah, pertama-tama kita masuk ke semua PC dulu, lalu kita buka IP konfigurasinya. Di sini kita menggunakan DHCP. Begitu juga dengan PC 1B, 2B, 1C, dan 1D. Semua PC di sini kita menggunakan DHCP server. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.